Pembahasan desain eksperimen. Materi ini membahas tentang desain eksperimen bidang kecerdasan buatan. Desain eksperimen alat penting untuk mengumpulkan data empiris yang dapat digunakan untuk meningkatkan algoritma dan model, mengacu pada proses perencanaan, pelaksanaan analisis, dan juga untuk interpretasi eksperimen untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi. Dengan mengendalikan kondisi eksperimen dan memanipulasi variabel input secara cermat, peneliti dapat melakukan optimal kinerja sistem. DOE sangat penting untuk pengembangan model AI yang efektif karena memungkinkan peneliti mengidentifikasi dan mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja model. Beberapa cara spesifik DOI digunakan dengan mengoptimalkan hyperparameter, menguji arsitektur model, menilai ketahanan model. Studi desain eksperimen di sini terdiri dari menentukan masalah, merumuskan hipotesis, rancang eksperimen, kumpulkan data, lakukan analisis statistik, lalu membuat kesimpulan berdasarkan analisis, kesimpulan tentang hubungan antara variabel dan efektivitas perlakuan eksperimental. Selanjutnya, gunakan hasil analisis untuk memperbaiki model atau desain eksperimen menghasilkan hipotesis untuk yang lebih lanjut. Pengacakan. Beberapa prinsip utama di sini adalah pengacakan, menetapkan peserta atau kasus secara acak ke dalam kelompok, replikasi, pemblokiran, pembuatan, dan kontrol. Metode evaluasi kinerja model AI, 1. Confusion Matrix, kedua ETUS-CHURP dan AUC, Area Under CHURP, Cross Validation, Loss Function, evaluasi kualitatif, Real Performance. Kita bahas mulai dari metodologi eksperimen AI adalah mengontrol variabel, replikasi, validasi internal. Metodologi eksperimen AI. Metodologi eksperimen AI mencakup tahapan sistematis untuk merancang, membangun, menguji, dan mengevaluasi model kecerdasan buatan secara ilmiah dan terukur. Tujuannya memastikan model AI bekerja sesuai harapan dan dapat diandalkan dalam konteks nyata. Problem solving. 2. Data acquisition. 3. Data exploration. 4. Modeling, pemodelan AI. 5. Evaluating atau deployment. 6. Implementasi model. Metodologi evaluasi model ini terdiri dari penilaian kualitas data,
metrik evaluasi, teknik validasi, analisis kesalahan, benchmarking, pengujian tekanan. Penilaian kualitas data memastikan kumpulan data dan pelatihan dan pengujian representatif, seimbang, dan bebas bias. Memilih metrik yang tepat berdasarkan tujuan model, misalnya akurasi untuk klasifikasi, kesalahan kuadrat rata-rata untuk regresi. 3. Teknik validasi. Menggunakan metode seperti validasi silang, validasi holdout, dan bootstrapping untuk menguji kinerja model. 4. Analisis kesalahan. Mengidentifikasi dan menganalisis kesalahan untuk meningkatkan prediksi model. Benchmarking. Membandingkan kinerja model dengan standar industri atau model phishing. Pengujian tekanan. Mengevaluasi model dalam skenario to ekstrim atau kasus untuk menguji kekokohannya. Alat untuk mengevaluasi model AI. 1. Analisis model TensorFlow. Menyediakan alat mengevaluasi menggunakan berbagai metrik, skip-learn, dengan menawarkan metrik dan teknik validasi pemodelan pembelajaran mesin. 3. SAP membantu dalam memahami prediksi model dan memastikan keterjelasan. 5. MLflow melacak mengevaluasi kinerja model di berbagai eksperimen. 5. Google Cloud AI Platform. Di sini nanti dibahas subset play additive explanation, alat untuk evaluasi model. Validasi dan generalisasi model. 1. Pemisahan, pelatihan, atau pengujian. Metode ini mengasumsikan bahwa data terdistribusi secara independen dan identik yang disebut dengan kumpulan data atau deret waktu. Ini membagi kumpulan data dengan rasio 70-30, 80-20. Dengan mengacak data sebelum pemisahan, menghindari bias yang dapat mendistorsi hasil. Metode ini mengungkap apakah model benar-benar belajar hanya menyesuaikan dengan data. Pelatihan menawarkan tampilan yang tidak bias. Ini ada training data, validation data, dan testing data. Dua, validasi dengan silang couple. Validasi silang couple membagi dataset menjadi K-subset atau lipatan. Model dilatih pada K1 lipatan dan kemudian diuji pada lipatan yang tersisa. 3. Validasi silang keluar, 1 keluar LCP. Ya, metode evaluasi menyeluruh khusus dari couple dalam metode melatih model, meskipun membutuhkan komputasi yang insentif. 4. Validasi silang couple peserta. Model dilatih dengan dataset yang tidak seimbang, membagi dataset menjadi kalipatan dengan tetap mempertahankan distribusi kelas yang sama di setiap lipatan, seperti pada dataset asli. Model kemudian dilatih pada K1 lipatan dan diuji pada lipatan yang tersisa, mengulangi proses sebanyak K kali dengan mempertahankan proporsi kelas. Kelas minoritas terwakili dengan baik dalam pelatihan dan pengujian. 5. Bootstrapping. Bootstrapping
Ya, demikian pembahasan kita untuk model eksperimen ya, pembuatan eksperimen, desain eksperimen. Terima kasih.